Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Ustadz, bagaimana agar tobat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya syarat tobat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah an-nadhamu fil qalbi, jadi merasa menyesal di dalam dirinya manakala dia mengingat bahwasannya dia sudah melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Bahkan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, beliau pernah menjelaskan salah satu di antara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita telusuri, bahkan boleh jadi mulai dari kita balik sampai sekarang dosa dan kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan. Coba di muhasabah, diingat-ingat. Kalau seandainya misalkan kita sudah ketemu, kemudian kita merasa menyesal di dalam diri kita manakala kemudian kita melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut, maka itu adalah salah satu syarat yang pertama tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kemudian adanya penyesalan di dalam diri kita, yang kedua adalah dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar mohon ampun kepada Allah bisa dengan kalimat astagfirullahaladzim, atau kalimat yang lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lebih panjang daripada kalimat tersebut, yang biasa kita baca setiap pagi ataupun setiap sore, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini dibaca pada setiap pagi dan sore hari. Kenapa harus dibaca di pagi hari atau sore hari? Karena berdasarkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari dengan penuh keimanan dan penuh penyesalan di dalam dirinya dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah dilakukan, siang hari meninggal dunia, maka dia Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari dengan penuh keimanan dan penuh penyesalan dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah dilakukannya, malam hari dia meninggal dunia, maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita yang sadar banyak dosa, kita pun memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bertekad di dalam diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan kemaksiatan itu lagi. Nah, ini juga adalah perkara yang penting, karena kalau seandainya tidak ada tekad yang kuat di dalam diri kita untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka berpeluang kembali kepada dosa dan kemaksiatan itu besar. Maka kalau seandainya kita bertekad untuk bertobat, tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan kemaksiatan kembali, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan itu lagi. Itu jika kemudian hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi kalau seandainya ada hubungannya dengan manusia, seperti kita mengambil barang, maka tentu syarat yang keempat adalah mengembalikan atau mengganti barang yang sudah kita ambil, sembari kita meminta keridhaan, kita meminta maaf daripadanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, maghfirahnya kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahukah sobat, data hasil penelitian dari Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65% atau 147,5 juta muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Peduli Negeri insya Allah bisa menjadi solusi. Dengan Rp150.000, sobat bisa berwakaf Al-Quran plus buku panduan sabik. Donasi sudah termasuk pendistribusian dan pengajaran Al-Quran. Menarik kan? Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.